Hai guys, selamat pagi. Selamat datang di Oh Yeah Open Your Mind. Jadi hari ini aku remind sedikit tentang Atomic Habit yang kemarin kita bahas. Dari review buku ini, aku bisa bilang, jangan salahkan dirimu kalau kamu gampang meledak, gampang marah, gampang kesel, gampang tersulut emosinya, gampang speak up, atau gampang baper, gampang suka sama orang, gampang, dan itu semua gampang. Siapa sih dalang dari tubuhmu bereaksi secepat itu? Ini dia, gen. It's identify your personality. Genetik adalah segmen DNA yang menyimpan instruksi untuk menentukan bagaimana tubuh kita berkembang dan berfungsi. Nah, dalam buku Atomic Habit bahwa mengetahui gen ini bisa jadi seperti pedang bermata dua. Bisa jadi ini menjadi kekuatannya kamu atau bahkan bisa menjerumuskan kamu. Karena dengan hanya melihat genetik ini bisa menyebabkan kamu akan bisa melihat orang yang seperti ini ditakdirkan untuk sukses dan orang yang seperti ini ditakdirkan untuk lose atau kalah. But then again, genetic it's not the only factor. So, ini dia epigenetik dalam jurnal Determinisme Biologi dalam Kriminologi oleh Jul Kadir tahun 2025. Dia mengulas konsep kriminologi dalam genetik seseorang. Sebelumnya belum ada advocacy planning, menyebutkan bahwa orang kulit hitam lebih dipandang sebagai orang yang menyebabkan kriminal dibandingkan orang kulit putih. That's about biological thing. Jika anak yang diturunkan dari orang tua yang memiliki track record sebagai kriminal, anaknya juga akan menjadi seorang kriminal, dan ini sangat-sangat tidak relevan. Jadi teori lampau ini diperbaharui dengan teori terbaru yaitu epigenetik. Teori ini memperhatikan faktor sosial, faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain untuk membentuk ekspresi yang berbeda dari gen tersebut. For example, ada jenis gen FTO, yaitu Fat Mass and Obesity. Jadi gen ini memang rentan terhadap kegemukan, di mana dia cepat merasa lapar. Gen dengan VTO ini juga memiliki curving yang tinggi terhadap rasa makanan dengan rasa-rasa manis dan berlemak. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa kok sulit banget ya nurunkan berat badan, jangan salahkan dirimu. Mungkin saja ini dalang utama dalam membentuk kamu. Gen VTO dalam diri kamu cukup tinggi dan kamu bisa mencari strategi-strategi lingkungan seperti apa, konsep seperti apa, habit seperti apa yang relevan dengan gen VTO ini, dan bagaimana lingkungan yang sudah saya rancang ini bisa ngebantu aku mengekspresikan gen VTO ini selaras dengan goals dan keinginan aku. Contoh yang kedua, gen MAOA. Gen ini adalah war gen, genetik di mana kita lebih siaga, gen yang untuk berperang kalau katanya. Dalam literatur yang aku baca, negara-negara dengan tingkat kolonialisme yang tinggi, mayoritas masyarakatnya memiliki MAOA low, sedangkan negara yang menjajah memiliki MAOA high. Low, kamu lebih mode fight, agresif, tapi kamu genetik yang pemberani dan really survive. Ada reaksi kimia yang terjadi di antara neurotransmitter dopamin yang lama tertumpuk, sulit terurai dalam otak, sehingga itu yang membuat respon terhadap masalah antara fight or flight. Itu mengapa trauma masa lalu juga sangat-sangat impact dalam pembentukan genetik kita. Wow, that's a lot of things. We can dive into those things, and it's really helping you guys for knowing yourself, managing again your goals that relate on your genetic and your environment. Oke, itu tadi ya. MAOAL adalah genetik yang sangat agresif, cepat suka,
cepat happy, cepat sedih, gampang baper. Nah, saat kamu udah mengetahui hal itu, artinya apa? Kamu emotional reaktifnya sangat tinggi, right? Tapi kamu berada di lingkungan dengan contoh parenting yang gentle, teman-teman yang supportive, memverify your feelings, even you MAOL yang dibilang itu agresif, itu bisa berubah ekspresinya jika kamu berada di lingkungan itu. And here's another journal that I got, Genetic of Child Aggression and Systematic by a jurnalnya menyebutkan dalam membentuk kepribadian seseorang, genetik menyumbang 30-40%, sedangkan lingkungan itu menyumbang 50-70%. And it's a lot, guys. So menyebutkan tidak ada yang dominan antara genetik dan lingkungan. Tetapi kedua hal inilah yang menjadi faktor utama dalam kita menentukan our kepribadian. Knowing your genetic, it's really helping you to determine your environment. Kita sudah berbicara beberapa genetik yang membentuk tubuh, membentuk pribadi kita, yang dimana dibentuk bukan hanya dari genetik ya, dari lingkungan ini dari parenting, bahkan dari trauma masa lalu, bahkan bisa sampai ditarik lebih jauh tentang peradaban dulu, nenek moyang kita dulu. So it's really relevant. So that's the point. But then again, how we know? You guys can analyze yourself. Kamu bisa ambil tes kepribadian di online yang sudah banyak tersedia. Dalam bukunya Atomic Habit, there is 5 big spectrum yang bisa mengidentify kita berada di MAOAL atau MAOA high. Stop menyalahkan diri, pelan-pelan kita pahami ini. Background studi dan pekerjaan aku adalah urban and regional planning. While I read about and think about it, aku mulai berpikir, oh ternyata it's really relate. Dalam urban and regional planning kita banyak membahas tentang zona wisata, zona perkantoran, zona sekolah, zona lain sebagainya, dan juga dalam urban planning itu kita bukan hanya menentukan zona-zona, tetapi juga menentukan alurnya, arusnya, transportasinya, sirkulasinya, gimana sebuah kota ini bisa termanage dengan baik. And yeah, your life is your city. Gimana kamu bisa menentukan zona-zona yang terbaik yang selaras dengan dirimu, genetikmu, dan juga bagaimana kamu bisa nge-supply dan memenuhi demand yang sesuai dengan, kamu gak bisa menentukan tanahnya, iklimnya, daya tampung, daya dukung lingkungannya. Kamu gak bisa menentukan hal itu, tapi kamu bisa merancangnya. Kamu bisa merancang kota kamu sendiri. Dan juga seperti membangun sebuah rumah, kamu gak bisa memilih kedalaman fondasinya, 1 meter kah, 2 meter kah. Tapi kalau kamu sudah tahu nih, fondasi kamu hanya kedalamannya 1 meter, jangan bangun rumah sampai 5 lantai atau lebih. Nanti kamu bisa rubuh. Tapi lebih baik kamu bisa membangun 1 lantai atau 2 lantai dengan minimalis, indah, sesuai dengan kamu mau. Pekarangannya luas. Tapi kalau kamu tahu fondasi kamu kedalamannya 2 meter lebih, jangan hanya bangun 1 lantai. Kamu bisa bangun lebih dari 2-3 lantai. Tapi juga ingat, kamu harus memanagenya, kalau enggak nanti bangunannya miring. Genetic is our foundation. Kita tidak bisa memilihnya, tetapi kita bisa merancang bangunannya sesuai dengan keinginan kita. Kota, kita nggak bisa menentukan daya tampung dukung lingkungannya, iklim yang berada di suatu regional itu, tapi kita bisa planning kota yang selaras. Oke guys, itu aja sharing kita hari ini. Thanks for watching. You can develop yourself. Bagaimana kamu bisa menentukan kebiasaan-kebiasaan kamu yang selaras dengan genetik kamu. Dan next, aku akan mereview buku How to Influence People, and it's really relate to our previous talk. So thanks for your watch and see you in the next video. Bye bye.